Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kami bisa melalui hari ini dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri kepada setiap kami ya Tuhan. Dan sore ini ya Bapa, kami boleh bersekutu bersama-sama, bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan di setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan dia Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita memuji Tuhan. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan
hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Haleluya. lebih dari pemenang. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang. Dalam setiap perkara ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia penolong yang setia bagi setiap kita. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
Kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Engkaulah penolong kami baik. Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagimu. Kau lebih, pada hambanya saya persilakan, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Mari semua belajar menyembah, sembah Dia, sembah Tuhan, naikkan sembah dan pujian hanya kepada Yesus. Haleluya. Engkaulah penolong dalam hidup kami ya Bapa. Jesus, biarlah setiap kami mengalami jamahan-Mu, biarlah setiap kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamalah setiap. Haleluya Jesus. Mari ya Bapa. Irabaya syata karabaya syata karabaya se. Haleluya Jesus. Oh. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa kami andalkan selain daripada Engkau. Sebab Engkaulah pencipta kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang mengetahui persis keadaan hidup kami. Bahkan jalan-jalan di depan kami yang kami tidak tahu, Engkau mengetahuinya ya Bapa. Untuk itu biarlah setiap kami menyadari bahwa kami semua memerlukan Engkau. Kami perlu tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami perlu tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Karena kami tahu ya Bapa, hanya firman-Mu saja yang sanggup mengajar, memulihkan, bahkan menyembuhkan kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Nah biarlah setiap kami ya Tuhan belajar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kami, yang akan menuntun kami berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia. Karena kami tahu, kami percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan cahaya yang terang bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita kriminalitas yang tidak masuk akal, saudara. Ada bapak yang tega memperkosa anaknya sendiri. Ada guru-guru di sekolah-sekolah yang tega melakukan pelecehan kepada muridnya. Ada banyak kasus-kasus kriminal yang kita dengar belakangan ini yang rasanya kayak tidak masuk akal. Ada sesama teman yang bunuh temannya sendiri gara-gara masalah uang. Macam-macam saudara. Nah di sisi lain ya, kita ini banyak melihat juga konten-konten di sosial media itu yang isinya itu mungkin ya quotes-quotes gitu ya. Ada yang bilang quotes of the day, QOTD, nanti dikasih hashtag biasanya, QOTD. Lalu kita ini sering menganggap bahwa quotes-quotes yang dipasang di Instagram itu adalah sebuah kebenaran. Kadang-kala kan orang masang quote itu kan siapa saja bisa nulis kan quote itu. Siapapun bisa nulis, mau nulis apa yang benar atau apa yang salah itu bisa dijadikan quotes. Nah kita mesti hati-hati saudara. Karena apa? Karena quotes di Instagram itu bukan kebenaran. Ingat ya, quotes di Instagram bukan kebenaran. Karena kebenaran itu harus ada patokannya. Kalau kita kepingin beli sebuah barang ya, gimana cara membedakan yang asli sama yang palsu? Ada yang tahu? Kita mesti tahu dulu yang asli itu seperti apa ciri-cirinya, kan begitu kan? Perlukah kita tahu yang palsu itu ciri-cirinya apa? Terlalu banyak kalau mau dicari. Yang betul kita mesti cari tahu yang asli itu seperti apa ciri-cirinya. Kalau sudah tahu ciri-ciri yang asli, jadi kalau ketemu barang ciri-ciri yang asli ini tidak ada, berarti palsu. Setuju ya? Nah, sama saudara. Kebenaran ini sebetulnya ada dua macam. Ya, kebenaran semu ya, yang dianggap orang benar bisa karena banyak yang setuju, bisa karena yang ngomong itu influencer, kan bisa kan? Kadang omongan influencer itu dijadikan patokan gitu. Apalagi kalau orang-orang kaya yang ngomong. Ada yang ngomong seperti ini, kalau kamu jadi orang kaya, bahkan ya nuwun sewu ini, mohon maaf. Kentutmu pun itu terasa seperti nasihat. Itu ada loh yang ngomong gitu. Tapi itu fakta, kita ini cenderung memperhatikan perkataan orang-orang yang terlihat sukses. Nah, saya mau beritahu bahwa sebetulnya kebenaran itu tidak bisa dicari di sosial media. Di quotes, di video-video influencer, wah ini seperti ini ngomongnya begini, seperti puitis dan sebagainya gitu ya. Sambil minum kopi mungkin, biasanya kan begitu. Sambil minum kopi terus ngomong kalimat-kalimat yang bijaksana. Itu semua belum tentu kebenaran. Ya, karena tidak ada patokan jelasnya. Kenapa itu dianggap benar? Kan tidak ada. Makanya begini, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mesti punya patokan kebenaran yang tetap. Yaitu namanya firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu sifatnya mutlak. Tidak bisa ditawar,
tidak bisa diubah, dan tidak bisa dipalsu. Kebenaran firman Tuhan itu sifatnya mutlak. Makanya kalau mau tahu sesuatu itu benar atau salah, itu kita harus kembali ke firman Tuhan. Oke? Nah, sore hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran ya. Kita akan buka di 2 Tawarik pasal 34. Ini kita kisah Raja Yosia. Kisah Raja Yosia. 2 Tawarik 34 mulai ayat 1, coba dibuka ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Perhatikan saudara. Yosia umur berapa? 8 tahun loh waktu jadi raja. Gila itu. Itu sangat-sangat kecil, bukan muda lagi itu, kecil. Kecil. Dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Berarti matinya mati muda. Ya, seperti itu. Nah, lalu ayat kedua. Perhatikan baik-baik ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Stop sampai sini dulu. Saya mau kita ini berpikir. Seringkali ya orang zaman sekarang itu kalau ditanya, perlu enggak ibadah? Perlu enggak hal-hal rohani? Banyak kali ya orang itu menjawab begini, enggak usah terlalu nemen lah, yang penting aku berbuat baik kepada sesama. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Yang penting aku hidup bagi diriku sendiri dan aku tidak perlu mencampuri urusan orang lain, seperti itu. Banyak orang itu yang merasa santai dengan kehidupan ini dan mereka merasa bahwa hidupku baik-baik saja, benar-benar saja gitu, menurutku gitu. Nah, tetapi kita mau belajar ya sore hari ini hidup yang benar di mata Tuhan itu seperti apa. Ini kan ditulis ya, ia ini Yosia ya, Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini adalah kesimpulan dari keseluruhan kisah Yosia. Ayat 2 ini. Jadi kesimpulannya Raja Yosia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lah kita akan lihat rinciannya apa saja sih yang dilakukan Yosia ini. Kita akan buka ya. Ayat 4 coba silakan dibuka. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur-luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ayat 5. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Saudara tahu arti kata tahir? Ada yang tahu? Apa artinya? Dibersihkan ya. Jadi disucikan, ditahirkan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yosia sehingga dia disebut hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama dia menyucikan diri. Coba bilang, menyucikan diri. Menyucikan diri itu berarti hidup kudus. Nah ini ya. Jadi di mata Tuhan hidup benar itu yang pertama itu menyucikan diri atau hidup kudus. Bagaimana caranya menyucikan diri? Tadi ayat 4 coba diulang. Nah itu mesbah-mesbah para Baal. Tahu saudara Baal itu apa? Baal itu adalah patung-patung dewa. Berhala-berhala. Zaman dulu orang kalau menyimpang itu nyembah patung dewa. Zaman sekarang bukan patung dewa yang disembah. Yang lain. Pokoknya yang disebut berhala itu apa sih? Berhala itu sesuatu yang diutamakan lebih daripada Tuhan. Itu berhala namanya. Kalau ada sesuatu itu nilainya lebih berharga daripada Tuhan, lebih berharga daripada kamu ibadah, lebih berharga daripada kamu menyembah Tuhan, itu berarti sesuatu itu termasuk berhala. Saudara bisa renungkan sendiri ya, berhala dalam kehidupan kita ini apa? Apakah kita punya berhala? Mungkin punya. Bisa dalam bentuk macam-macam. Ya, berhala bisa dalam bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk orang,
bisa dalam bentuk hobi-hobi yang terlalu mengikat, bisa. Ada macam-macam, oke? Jadi berhala itu sesuatu yang kamu utamakan lebih daripada Tuhan. Itu namanya berhala. Nah, kalau orang menyembah berhala, dia itu tidak suci. Kenapa? Karena Tuhan itu benci diduakan. Benci. Ingat bahwa firman Tuhan itu ngomong bahwa Allah kita itu Allah yang apa? Cemburu. Dia tidak mau ada yang lain yang disamakan atau malah ditinggikan daripada Tuhan. Waduh, tambah. Lawang yang terbesar itu Tuhan kok. Lah kok kita mau mengutamakan yang sebetulnya itu ciptaannya, notabene kan seperti itu. Ya. Jadi cara menyucikan diri itu yang pertama adalah kita mesti menyingkirkan segala hal yang lebih utama daripada Tuhan. Ini bahaya, disingkirkan. Yang kedua, segala hal yang mengikat. Yang mengikat. Yang bentuknya itu ikatan-ikatan. Ikatan yang sulit kita lepas itu termasuk Baal. Cara menyucikan dirinya ya harus dibuang itu, yang mengikat. Yang bikin candu itu dibuang. Tidak cuma anak muda ya. Orang-orang dewasa pun punya banyak hal-hal yang bikin candu. Dan itu harus dibuang. Candu itu kan kadang kalau anak muda itu selalu diartikan dengan apa? Pornografi, rokok ya. Yang lain ada? Semua hal yang candu. Jadi ciri orang candu itu apa? Dia kalau enggak lakukan itu dia enggak bisa. Itu namanya candu. Dan candu itu berbahaya. Saya mau sedikit sampaikan ya dari segi ilmu pengetahuan. Bagaimana cara benda yang sifatnya candu itu bekerja di dalam otak kita. Di otak kita ini ada salah satu kelenjar yang akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Namanya itu endorfin. Hormon endorfin. Nah, kalau misalkan kita ini mengalami sesuatu yang bikin kita ini senang, misalkan habis makan yang enak yang kita suka, itu akan dilepas ini hormonnya. Bukan endorfin, dopamin kalau nggak salah. Saya lupa ya, endorfin apa dopamin ya? Dopamin ya yang betul ya. Mohon maaf. Dopamin. Dopamin ini dilepas di otak dan itu akan membuat otak manusia itu merasa euforia. Tahu euforia? Euforia itu kayak seneng gitu loh, semangat gitu. Kalau disuruh bekerja itu duluan, karena semangat banget. Suruh apa duluan. Nah, tidak cuma hal-hal yang biasa, hal-hal yang sifatnya candu itu juga melepaskan dopamin di otak kita. Jeret. Nah, kita ini kalau sudah kena itu dopamin itu, maka kita akan merasa senang sesaat. Setelah itu habis, apa yang terjadi? Kepingin lagi. Kita kepingin lagi. Nah, akhirnya kita cari lagi. Paham ya maksudnya? Makanya ada, kalau ini saya cuma kasih contoh makan ya. Makan itu kadang kita rasa puas dengan makanan itu, saya kepingin nambah, ya kan? Kalau senang, ya kan? Itu karena kita ini tidak kepingin kehilangan euforianya ini. Tapi hati-hati, barang candu itu beda. Barang candu akan merangsang pengeluaran dopamin itu jauh lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Nah, kalau dopamin ini terlalu sering keluar di otak kita, maka nanti lama-lama otak kita ini akan merasa yang tadinya senangnya sekian, itu akan turun jadi biasa. Otomatis kita nyari yang lebih banyak. Nanti turun lagi, lebih banyak lagi gitu terus. Itu yang terjadi kepada orang yang candu. Makanya kayak misalkan orang itu kecanduan sesuatu, pertama misalkan rokok. Pertama dia cuma nyoba 1 batang 1 hari. Lama-lama jadi 2, lama-lama jadi sebungkus 1 hari. Lama-lama 2 bungkus. Karena 1 bungkus tidak lagi nikmat gitu loh istilahnya, paham ya maksudnya? Tidak lagi nikmat. Jadi ditambah terus. Seperti itulah cara barang-barang candu itu mengikat.
Dan itu sangat berbahaya. Barang candu dalam bentuk apapun yang membuat otak kita ini ketagihan melakukan terus-menerus, itu akan menyebabkan otak kita ini tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena dibanjiri oleh dopamin itu tadi. Tidak bisa jernih berpikirnya. Makanya orang yang kecanduan itu makin lama terlihat semakin bodoh. Terlihat semakin bodoh. Hati-hati, ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama ya, saya ulang ya, yang benar di mata Tuhan, yang dilakukan oleh Yosia, apa? Yang pertama, menyucikan diri ya, menyingkirkan Baal, menyingkirkan berhala, menyingkirkan barang-barang candu. Oke, yang kedua, coba lompat ke ayat 8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri. Ingat ya, setelah menyucikan diri ini. Setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan. Ia menyuruh Safan bin Azalia dan Masea penguasa kota. Serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Lanjut ke ayat 10. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja di dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Lanjut 11. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan. Supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Ayat 12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja. Orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat musik. Lanjut. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Sudah cukup ya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Yosia, Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini menurutmu buat apa? Menurut saudara. Buat apa rumah Tuhan? Ibadah. Buat menyembah. Jadi yang pertama, menyucikan diri. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan penyembahan yang dilakukan Yosia. Jadi Yosia ini tahu betul bahwa kalau kepingin berkenan di hadapan Tuhan, dia harus melakukan ini berurutan. Jadi menyucikan diri, setelah itu memperbaiki ibadah dan penyembahan. Kalau kita baca ini kan yang bekerja ini malah orang-orang Lewi. Kalau saudara tahu orang-orang Lewi itu adalah suku khusus ya di Bani Israel yang ditugaskan untuk melayani para jemaat. Entah itu jadi pemain musik, entah itu jadi imam ya, entah itu menyampaikan pesan Tuhan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Imam Lewi ini yang bertugas di peribadahan istilahnya gitu. Yang bertugas di peribadahan. Nah jadi kita ini yang mesti kita lakukan ya, selain kita menyucikan diri, kita mesti memperbaiki ibadah dan penyembahan kita. Amin. Harus ini, harus. Nah, kalau kita lihat ya, yang mengepalai semua orang yang bekerja di rumah ibadah ini, yang untuk memperbaiki rumah ibadah ini, itu adalah orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani. Nah, lewat kesempatan ini ya, saya sekalian ingin menyampaikan, baik jemaat Tuhan maupun anak-anak muda. Selagi masih punya waktu, tenaga, atau kemampuan yang Tuhan beri, jangan sampai tidak melayani. Kalau sudah kelewat masanya, penyesalan akan datang. Saya ulang ya, selagi kita masih punya waktu, tenaga, punya sumber daya, punya kemampuan sebetulnya untuk melayani ya di dalam rumah Tuhan. Jangan sampai tidak melayani. Jangan sampai. Harus terlibat dalam pelayanan, harus. Karena di dalam pelayanan ini kita belajar
bagaimana menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia, belajar bagaimana bisa berinteraksi dengan sesama pelayan yang lain, belajar menjaga kehidupan. Karena kalau orang melayani itu dia pasti secara otomatis akan, waduh aku enggak boleh hidup sembarangan gitu. Harus begitu. Oke? Kita mesti manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk terlibat di dalam pelayanan. Apa saja yang bisa dilakukan, lakukan saja. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, itu dianggap sebagai sebuah hal besar di mata Tuhan. Jadi tidak harus yang kelihatan juga. Kalau merasa aku bukan orangnya ada di depan layar, ya di belakang layar. Banyak kok yang bisa dilakukan. Selama ini kalau kita amati ya, banyak yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan itu orangnya sama. Itu orang-orang yang memang memberikan hidupnya untuk melayani. Nah, sementara masih ada banyak di antara kita ini yang sebetulnya bisa melayani, tapi tidak mau terlibat pelayanan. Eman-eman kan? Pelayanan ini bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Kita bisa lakukan apapun yang bisa kita buat ya. Hal-hal sederhana seperti, saudara kalau tahu Suwilon itu saudara, itu di depan setiap hari Minggu, itu selalu kasih tukeran uang lama dengan uang baru. Itu hal sepele menurut manusia. Tapi itu hal yang besar itu pasti menurut Tuhan. Karena beliau membantu jemaat untuk memberi persembahan yang terbaik. Uang baru, ya kan? Hal sepele, tapi itu nilainya besar. Apakah kelihatan di mimbar? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi nilainya besar itu. Nilainya besar. Saudara yang terlibat di pelayanan di pengobatan gratis. Di mimbar tidak kelihatan. Di pengobatan gratis. Ada banyak orang-orang belum percaya dilayani. Mungkin hal sepele. Cuma jadi bagian registrasi. Aku cuma bagian bawa buku. Tapi ya sekali lagi saudara. Semua pelayanan itu diperhitungkan di mata Tuhan. Diperhitungkan. Saudara lihat itu orang-orang Lewi itu ada yang jadi panitera. Panitera ini ya panitia lah kalau zaman sekarang ini ya. Pengatur, penunggu pintu gerbang. Bayangkan saudara, penunggu pintu gerbang. Kalau zaman sekarang ada nama kerennya. Usher. Usher. Usher itu sepertinya pelayanan yang kecil, sepertinya. Tapi sebenarnya itu pelayanan yang besar. Karena pertama kali orang datang itu disambut oleh usher, itu first impression-nya ya itu. First impression. Lah saudara yang belum terlibat dalam pelayanan ya, baik jemaat maupun anak-anak muda, harus mulai melibatkan diri dalam pelayanan. Bisa dengan mengunjungi rekan jemaat yang mungkin kesulitan, itu bisa. Ada banyak yang bisa kita lakukan, ya, seperti itu. Nah, ini ya. Lalu yang ketiga. Ayat 14 lompat ya. Lanjut ya ini. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pengerja. Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu dan kepada Asaya hamba raja katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel,
dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Pelan-pelan dulu saudara supaya tidak terputus ceritanya. Jadi selagi mereka ini memperbaiki rumah Tuhan, itu mereka nemu kitab dan kitab itu adalah kitab Taurat. Ya berarti itu kan firman Tuhan ya yang ditemukan. Nah, lalu firman Tuhan itu dibawa ke Raja Yosia lalu dibacakan. Nah ketika dibacakan ternyata firman Tuhan yang disampaikan ya, yang dibacakan itu isinya adalah kehangatan murka Tuhan. Itu artinya isinya itu kemarahan. Karena apa? Raja-raja sebelum Yosia itu banyak melakukan hal yang tercela. Mereka menyembah. Kita bisa tahu di ayat pertama tadi ya, ayat pertama kedua kan, yang ayat awal-awal tadi kan Yosia merubuhkan kuil-kuil, ya kan? Berarti siapa yang bangun kuil? Ya raja-raja sebelumnya. Paham ya ini ya? Nah jadi gara-gara raja-raja sebelum Yosia ini marah kan Tuhan. Tuhan murka. Ini Israel ini kok bisa seperti ini? Marah dan Tuhan berencana memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Nah, tetapi Yosia ya mendengarkan firman Tuhan ini lalu dia berinisiatif untuk cari petunjuk Tuhan. Saya lanjutkan ya. Ayat 23 loncat. Ini kita belajar membedah ayat ya saudara, sesekali. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Lanjut. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini yang disampaikan oleh seorang nabi. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Yakni segala kutuk yang tertulis di dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Saudara kalau dengerin ini gimana? Kita ini tanya sama Tuhan. Tanya lewat nabi. Lalu nabinya ngomong gini. Ngeri, ngeri beneran. Nah lanjut ya, lanjut. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain. Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Lanjut. Tetapi, nah ini, tetapi. Ada pengecualian berarti ya kan. Tetapi itu biasanya merujuk kepada sesuatu yang berlawanan dengan kalimat awalnya. Ya kan begitu. Kepada Raja Yehuda, yang dimaksud Raja Yehuda ini siapa? Yosia ya, Raja Yosia. Yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, lanjut. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan, lanjut. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Kita langsung ke ayat 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Perhatikan saudara, Tuhan itu merencanakan malapetaka besar. Saking besarnya sampai-sampai meskipun Raja Yosia ini sudah berusaha berbuat apa yang benar di mata Tuhan, malapetaka itu kira-kira terhindarkan apa enggak? Enggak loh hasilnya, tetap akan ada. Tapi tidak menimpa di masa Raja Yosia. Paham ya maksud saya? Kalau kita ini merasa ya, kehidupanku ini kok kayaknya begini-begini aja gitu. Kok kayaknya enggak ada terobosan. Kok kayaknya buruk gitu.
Kita mesti belajar untuk seperti Yosia nih. Datang minta petunjuk Tuhan. Jangan-jangan memang ada kutuk yang diberikan. Nah itu kan bisa. Belum tentu memang. Tetapi bisa jadi. Atau ada sesuatu yang kita buat ini salah. Nah ingat ya, selama kita ini menyesal, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, lalu kita sungguh-sungguh bertobat karena firman Tuhan, Tuhan akan meluputkan malapetaka itu di masa kita hidup. Amin. Lah, dan perhatikan yang luput dari malapetaka apakah cuma Raja Yosia? Tidak cuma Raja Yosia, tetapi semua masyarakat yang hidup di masa Raja Yosia. Semua orang yang ada di bawah kepemimpinan kita ya, baik itu kita yang ada di rumah tangga gitu kan, bisa kan? Di keluarga, kalau kita ini jadi posisi pimpinan di rumah tangga, itu kalau kita hidup benar di mata Tuhan, maka semua hal yang buruk itu akan luput dari kehidupan kita. Luar biasa loh, luar biasa. Lah, jadi yang ketiga yang dilakukan oleh Yosia, Yosia mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Dia tahu bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, dan dia tahu bahwa perkataan firman Tuhan ini benar. Maka dia merespon firman Tuhan itu dengan tepat. Jelas? Nah, 3 hal ini ya, inilah yang menyebabkan Yosia dipandang sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Jadi ya, orang benar di mata Tuhan itu bukan orang yang benar menurut kebanyakan orang, bukan. Ada kriterianya. Ya. Yang pertama tadi apa? Menguduskan diri ya. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan penyembahan. Itu mesti semakin rajin ibadah, semakin rajin menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, harus dengar firman Tuhan lalu merespon dengan benar. Amin. Lah 3 hal ini kalau kita lakukan kita akan mengalami seperti yang Raja Yosia ini. Tidak ada hal buruk yang akan menimpa kehidupan kita. Dan Tuhan akan menilai, oh kamu ini anakku yang benar. Hidupmu sudah benar. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan aku kumpulkan dengan nenek moyangmu terdahulu. Yaitu orang-orang benar itu. Nanti waktu meninggal ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya, ini firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian, aku mengasihi engkau, Yesus dengan segenap hatiku. Coba main F. Main C. Main A, sorry. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Yes my Lord, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar untuk merenungkan firman-Mu dan meresponi firman-Mu dengan tepat. Kami sadar ya Tuhan, selama ini mungkin kami seringkali mengandalkan sosial media, influencer, orang-orang yang kami anggap role model sebagai titik kebenaran dalam kehidupan kami, sebagai patokan kebenaran dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar mulai hari ini bahwa kami mau melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah patokan kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu tidak bisa dipalsukan. Firman-Mu itu selalu ya dan amin. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang menjadi tolok ukur utama untuk kami boleh hidup ya Tuhan dengan benar di mata Tuhan. Kami mau belajar untuk menyucikan diri kami dari segala hal yang membelenggu, mengikat kami, atau yang kami utamakan lebih daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyingkirkannya saat ini. Dan kami mau belajar untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hati kami. Kami mau belajar untuk memperbaiki jam-jam ibadah kami. Kami mau berusaha lebih rajin beribadah. Kami mau berusaha lebih rajin meluangkan waktu untuk menyembah Engkau. Dan biarlah kami mau belajar untuk merespon kebenaran firman-Mu dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memeteraikan segala firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, mari malam hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Alkitab banyak mencatat ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia bertanya kepada orang-orang yang sakit, maukah engkau sembuh? Mari kita bukan hanya sekedar datang kepada Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup membuat mujizat. Dia sanggup menyembuhkan. Dan biarkan sungguh-sungguh kita datang, sungguh-sungguh perlu Tuhan, perlu mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bila kita perlu kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa kabar baiknya, Tuhan juga rindu berikan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tiap-tiap kali kita datang dalam acara worship at home, percayalah kita sedang datang kepada Allah yang hidup. Allah yang bukan hanya mau dengar kita menyanyi, bukan hanya Allah yang kepingin kita mendengarkan khotbah, tetapi saudara diundang ke tahta kasih karunia-Nya. Saudara diundang untuk menerima kuasa Tuhan. Saudara diundang untuk terima pertolongan daripada Tuhan. Alkitab mencatat semua yang buruk keadaannya datang kepada Yesus, pulang dengan keadaan yang baik. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kehidupan kita pasti diubahkan, disembuhkan dan dipulihkan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya kami sedang datang kepada Allah yang hidup. Kami bergantung kepadamu, kami mengandalkan Engkau. Kami percaya mujizat, kami percaya kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa pada malam hari ini. Biarkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh melihat anugerah-Mu yang besar menjamah tiap-tiap kami ya Bapa. Ajar kami terus berharap, percaya kepada Engkau. Ajar kami mengandalkan Engkau. Karena Engkau berkata, siapa percaya kepada Engkau akan melihat kemuliaan-Mu ya Bapa.
Biarkan hari-hari ini tengah-tengah masa sulit, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tiap-tiap kali kesempatan boleh datang kepada-Mu. Kami percaya kami sedang datang kepada alamat yang tepat untuk beroleh kasih karunia. Kami percaya kasih karunia-Mu lebih besar daripada kesulitan kami. Kasih karunia-Mu lebih besar daripada pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya bersama-sama dengan kasih karunia-Mu, kami akan selalu menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, terus berikan kami kemenangan untuk mencari Engkau. Berikan kami gairah yang baru untuk terus datang dalam acara Worship at Home untuk diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.